calon-calon advokat itu mereka harus terus meningkatkan kemampuan intelektualnya. Nama Sandra Nangoy. Saya dulu masa kecil saya itu di Manado, Sulawesi Utara. Jadi anak daerah nih sebenarnya. Sampai SMA masih di sana, SMA Katolik Garismundi di Manado. Nah, waktu mau kuliah, lalu cari tempat kuliah yang di Jawa lah, kalau sama orang tua kan mesti sekolah semua. Karena sebenarnya saya tuh 3 bersaudara perempuan semua. Oleh orang tua saya, walaupun perempuan harus sekolah semua. Akhirnya ya ke Jakarta lah. Tes di ini cari kuliah, keterimanya di Parahyangan. Ya, jadi saya masuk Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Kenapa pilih Fakultas Hukum? Sebenarnya itu juga mungkin awalnya kecelakaan ya. Waktu zaman itu sebenarnya Fakultas Hukum itu belum favorit ya. Tahun saya masuk kuliah itu tahun 1990, Hotman Paris belum ngetop. Jadi kalau sekarang kan orang banyak masuk Fakultas Hukum karena lihat sosok. Waktu zaman saya dulu malahan Fakultas Hukum itu kurang favorit ya sebenarnya ya waktu saya masuk. Waktu itu juga saya sebenarnya pilihannya memang antara hukum atau ekonomi sih ya, sebenarnya agak-agak ini juga ngambang semua pilihannya ya. Tapi karena ayah saya juga advokat, pengacara juga dia, jadi zaman dulu itu memang dari SMA saya jadi tukang ketiknya. Kalau dia bikin pekerjaan dia tuh biasalah orang tua juga kan susah ngetik, jadi saya yang disuruh ketikin kerjaannya dia itu. Jadi seperti apanya ya itulah pengenalan awal saya, sehingga akhirnya ya udahlah masuk aja kali ya gitu. Dan akhirnya ya udah keterima lalu kuliah. Ya waktu saya masuk pertama itu saya pikir udah penting masuk dulu lah, tahun ini kan yang keterima di mana, karena kita kan dari daerah ya, nggak bisa masuk yang terlalu banyak juga, saingan di sini kan gede gitu. Terus akhirnya yang penting masuk dulu lah, sambil saya kursus. Waktu itu kan kita harus kursus ya kalau mau yang favorit. Kuliah pertama dari dosen saya masih ingat, Pak Stefanus Haryanto, sekarang dia jadi pengacara juga. Dia bilang begini, dia punya pengalaman katanya, waktu itu dia baru pulang dari ambil LLM-nya di Amerika. Jadi waktu dia mau pergi nih di airport, dia ketemulah ibu-ibu, katanya, kamu mau kemana? Ke Amerika sendiri? Oh, saya mau kuliah Bu, dengan bangganya dia bilang, katanya, saya mau ambil S2, mau jadi, kamu bidang apa? Terus dia jawab lah dengan bangganya, saya ambil fakultas hukum, mau jadi LLM. Ke Amerika nih, udah seneng banget dia keterima di Amerika kan, udah kuliah LLM. Si ibu-ibu itu katanya di bandara di Indonesia, di Jakarta cuma, sambil anggap sepele, ya biasa aja kan, itu biasa gitu kalau di Indonesia ini, bukan yang hebat gitu loh kalau dia pergi untuk ambil fakultas hukum, untuk jurusan hukum ke Amerika. Tapi begitu dia landing di Amerika, katanya dia ditanya juga pertanyaan yang sama, kamu mau ngapain jauh-jauh ke sini orang Indonesia? Kalau waktu itu kan masih tahun 80-an ya, karena dia 90 itu sudah balik, sudah LLM. Mau ngapain kamu ke sini? Gitu. Oh, saya mau ambil S2 Bu. Kamu dari mana emangnya? Katanya, saya dari Indonesia. Mau bidang S2 apa? Dia bilang, saya keterima, saya nggak ingat ya universitasnya apa, punya cukup gengsi. Oh, saya keterima mau ambil S2 jurusan hukum. Wah, pasti kamu pintar banget ya, katanya. Kok kamu dari Indonesia bisa keterima di situ dan untuk fakultas hukum gitu loh. Kamu pasti brilian banget, dia bilang gitu. Si ibu tuh bangga banget. Nah, itulah bedanya dia bilang. Jadi dia menganggap bahwa ini ospek gitu, karena di Amerika fakultas hukum itu kan berarti orangnya tuh yang bisa masuk ke situ tuh yang memang benar-benar anak pintar banget lah, lu punya hebat banget lah kalau lu masuk fakultas hukum. Apalagi sekarang kamu mau ambil S2 bidang hukum juga, nah itu jadi masa depannya tuh pasti akan beda gitu. Nah itu sebenarnya salah satu yang
memotivasi saya untuk tak bertahan nih Lexus Wolf. Saya bilang, wah hebat banget ya, oh ternyata begitu gitu loh ininya. Jadi itu Pak Stefanus Haryanto, saya ingat dia kantornya juga cukup gede tuh gitu. Dia yang kasih yang terus ada kuliah berikutnya lagi Prof. Arif Sidarta juga gitu. Dia bilang kalau hukum itu anak-anak yang justru second grade itu justru hukumnya tidak akan berkembang. Jadi justru memang kalian ini terpilih sebenarnya yang memang untuk berkarir di situ tuh bukan yang second grade gitu loh. Sekarang kan akhirnya jadi favorit kan, perkembangannya sudah semakin baik gitu loh. Karena memang hukumnya juga udah semakin baik. Kalau lulusan Fakultas Hukum itu memang salah satu juga yang bikin menarik Fakultas Hukum itu karena dia salah satu fakultas yang lulusannya itu bisa menyebar kemana aja. Bisa legal officer, bisa lawyer, bisa notaris, bisa HRD, juga jadi general affair di perusahaan juga itu banyak yang seperti itu. Jadi memang itu salah satu fakultas yang memang favorit dan bisa untuk kemana-mana gitu nanti lulusannya. Kenapa saya akhirnya pilih lawyer? Karena menurut saya pekerjaan lawyer itu memang lebih menantang ya, lebih menantang dan lebih bervariasi. Saya sebenarnya waktu habis lulus itu ada tawaran memang untuk ke notaris. Karena tante saya pada waktu itu lumayan punya kantor yang cukup besar di Surabaya. Dia termasuk top 5 lah kalau notaris Surabaya waktu itu. Kantornya juga gede. Waktu itu udah sempat mau suruh ke situ habis lulus jadi notaris aja katanya. Tapi saya udah sempat memang magang sebulan di tempat dia sambil ini. Setelah lulus kan cari kerjaan masih belum dapat waktu itu, terus cobalah katanya, udah coba kesini dulu. Saya lihat, aduh saya kayaknya kurang tertarik ya dengan kalau notaris nih, karena pertama terlalu lebih monoton, jadi lawyer lebih menantang gitu ya, karena yang kita hadapi itu tidak sama, setiap kasus itu beda, terus penyelesaiannya juga beda, semua juga punya karakteristik kasus yang beda-beda. Itu sih yang membuat saya lebih jadi lawyer aja kayaknya lebih seru nih. Kalau yang pengalaman menarik yang seru-seru sih ada beberapa ya, tapi yang paling terkesan waktu itu sih ya saya dulu lama jadi lawyer di kantor Jan Apul dan rekan. Jadi waktu itu kita ada klien rebutan pemegang saham orang Jepang, sama-sama Jepang semua yang berebut ini. Nah jadi kita siapa menguasai pabrik gitu loh, udah kayak udah bener-bener kayak demo gitu, terus dijaga polisi ini, dan kita masuk ke dalam gitu loh. Nah, terus kayak kita masuk, yang di luar yang di pihak lawan itu mau masuk juga ngambil alih, itu sampai dorong-dorongan itu di depan. Nah kita di dalam itu udah kayak lagi demo ya. Itu sih waktu itu lumayan terkesan ya, dan waduh, padahal waktu itu saya masih baru tuh, baru setahun 2 tahun kayaknya di kantor Jan Apul tuh. Lainnya sih kalau nanganin pidana ya, kebetulan kalau pas yang klien kita ditahan atau kita ke penjara, nah itu sih yang makanya saya sekarang agak menghindari kalau yang pidana itu, karena kayaknya aduh sedih banget ya kalau masuk ke situ. Itu ininya. Kalau law firm ini kita lebih banyak kasus perdata sama kepailitan ya. Jadi kurator dan pengurus. Perdata sih kebanyakan kasus gugatan melawan hukum atau tanah di petun dan corporate. Pekerjaan sebagai lawyer ini sebenarnya semua tuh sama gitu loh karakteristiknya. Setiap kasus itu beda-beda pengalaman dan beda-beda kesulitannya. Sebenarnya semua tidak ada yang paling sulit atau tidak ada yang paling mudah sih, semua sih sama aja. Ya waktu itu kebetulan kita memang di kantor ini bertiga, makanya namanya kan Banong, Nangoy, Juan. Sari Banong, saya, Sandra Nangoy, dan Melisa Juan. Kita memang bertiga ini semuanya dari kantor Jan Apul dulu. Kalau pengacara itu kan biasanya ingin mandiri ya, kita memutuskan kita bertiga kita coba gitu loh, untuk kita bikin sendiri kantornya, kita bangun sendiri ya, dan akhirnya ya masih bertahan sampai sekarang, mudah-mudahan.
advokat itu sebenarnya kan profesi yang mandiri. Jadi masing-masing kita juga bertanggung jawab sendiri-sendiri gitu loh ininya. Jadi tantangan yang paling besar itu adalah dari diri kita sendiri, memang kita mau berkembang sampai ke tahap mana. Nah itu sih tantangan kita adalah gimana kita meningkatkan kemampuan, meningkatkan kapasitas kita sendiri gitu loh, dan mempertahankan kantor ini gitu. Ada masalah, biasa kan orang cari pengacara itu karena apa? Karena ada masalah. Nah jadi gimana kita bisa mencari solusi, kita itu kan harus terus menerus meningkatkan kemampuan diri kita sendiri gitu. Itu sebenarnya tantangan yang gimana kita nggak stuck cuma di sini aja gitu, kita meningkatkan kemampuan. Kegiatan selain jadi advokat, jadi ibu rumah tangga, jadi urus rumah, kegiatan yang lain ya ke organisasi mungkin ya, saya ada beberapa organisasi ikut aktif di Asosiasi Advokat sama Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia di AKPI sama di AAI. Hobi jalan-jalan, hobi jalan-jalan. Kita hobinya jalan-jalan, jadi tetap kita harus jalan-jalan. Traveling itu juga tuh salah satu hal yang menarik dari pekerjaan pengacara itu adalah kita bisa traveling. Izin kita kan se-Indonesia, nah jadi kita bisa kemana-mana tuh. Bisa kalau dapat klien di luar kota, nah itu bisa sekalian jalan-jalan, memenuhi hobi jalan-jalan. Ya waktu zaman dulu itu cuma LBH, ya ada LBH di kampus, itu saya juga nggak lama sih ikut, tapi sempat beberapa kali sama saya dulu, karena saya dulu ikut organisasinya di PMKRI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia dulu, ormas itu kan, kayaknya itu lebih seru karena lebih banyak mahasiswa biasa debat-debat kayak gitu. Itu dari mahasiswa itu saya ikut itu. AAI, Asosiasi Advokat Indonesia. Sama kalau yang kuratornya AKPI, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Kalau yang mau masuk ke dunia advokat, sebenarnya pesannya adalah satu sih, advokat itu kita tidak bisa stagnan. Jadi karena perkembangan hukum juga itu kan berkembang cepat ya, kayak di bidang investasi itu zaman dulu itu paling hanya yang sudah ada, itu pun belakangan juga itu saham, pasar modal. Sekarang kan banyak banget kripto, yang kemarin itu NFT, terus yang binary option, itu kan berkembang terus ya perkembangannya, sehingga kita tuh tidak boleh stagnan. Calon-calon advokat itu mereka harus terus meningkatkan kemampuan intelektualnya. Kayak waktu pesan Profesor Arif Sidarta waktu yang saya masukin, saya cerita di awal, hukum itu bukan untuk second grade, bukan untuk yang malas dan bodoh tidak mau belajar. Karena yang berhasil itu yang justru gimana dia terus-menerus meningkatkan kemampuan intelektualitasnya terutama ya, supaya bisa menangani yang baik. Kalau yang banyak yang memang yang cuma yang kontrol, yang cuma mengandalkan bukan kemampuan intelektualnya ya, mengandalkan fisik atau apa unquote itu, nah itu yang bikin rusak sebenarnya sih. Sebenarnya memang single bar itu yang paling benar, karena advokat itu kan harus diatur. Kenapa kita perlu organisasi sih untuk mengatur advokat ini? Supaya apa? Supaya tidak liar. Yang tadi itu, jadi tertata gitu loh. Diatur oleh organisasi itu untuk apa? Untuk mereka tuh tidak melakukan hal-hal yang melampaui kewenangannya gitu. Jadi harus ada satu organisasi yang memang menaungi mereka, yang berwenang atas izin yang mereka laksanakan itu, sehingga profesi itu dijalankan dengan baik dan benar. Makanya kenapa single bar itu sebenarnya penting gitu loh. Wadah tunggal advokat itu memang seharusnya diupayakan terus, dan itu kan memang amanat undang-undang ya. Nah, yang sekarang ini lalu menjadi begitu banyak advokat. Sekarang kan kita bisa lihat nih, semua segala macam bisa bikin organisasi. Terus organisasinya itu bahkan nggak perlu ada pendidikan, nggak perlu ada ini, tiba-tiba udah bisa dilantik aja, udah jadi advokat. Ini bukan saya bermaksud kita mengecilkan orang nggak boleh
banyak itu sehingga kita mau mengecilkan saingan. Enggak, justru kita mau supaya itu advokat profesi itu kembali menjadi profesi yang benar-benar dihargai dan officium nobilum itu benar-benar tercapai gitu loh. Nah itu memang bisa tercapai itu dengan kalau ada satu organisasi yang bisa mengatur semua anggotanya dengan baik dan benar itu, sehingga mereka akan taat pada kode etik yang sudah disepakati. Nah sekarang kan akhirnya jadi banyak nih, semua banyak banget multibar. Nah sebenarnya oke lah, sekarang udah terlanjur, sudah jadi multibar itu sebenarnya satu hal yang benar-benar harus diperjuangkan itu sebenarnya adalah satu kode etik aja dulu. Mulai dengan itu, satu kode etik. Jadi satu kode etik, walaupun organisasinya banyak, tapi punya satu kode etik dan punya satu aturan gitu, sehingga nggak kacau amburan dulu kayak sekarang ini gitu. Kalau multibar ya masing-masing dia kalau melanggar aturan di sini, dia pindah aja ke tempat lain. Udah kan beres. Jadi nggak ada aturannya lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya singkatnya, single bar itu harus yang paling utama. Itu memang harus diperjuangkan. Cuma ya dalam tahap menuju ke situ, karena ini sudah terlalu banyak, ya kemungkinan ya yang harus diperjuangkan itu adalah satu kode etik.